Mengambil inisiatif terlebih dahulu akan lebih menguntungkan. Bab 774. Orang di ujung telepon mengabaikan kata-kata Sebastian dan melanjutkan. Tuan Sebastian, sebenarnya aku mengerti bagaimana perasaan Anda sekarang. Anda merasa seolah-olah Anda telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan kubis. Di depan mata sudah jelas akan segera menuai, tetapi Anda malah mendapatkan yang lain. Apa yang ingin kamu katakan? Sebastian berteriak kesal. Kalau saja laki-laki tua itu ada di sisinya, dia pasti akan mencekik lehernya. Tidak peduli bagaimana Sebastian berteriak, pria itu jauh darinya. Bukan saja dia tidak takut, tetapi lebih tepatnya, dia hanya ingin mengganggunya. Tingkat kemarahannya orang seperti dia, baginya masih tidak cukup. Pria itu ingin membuatnya gila. Pria itu melanjutkan pembicaraannya. Jangan marah dulu, Tuan Sebastian. Anda meneriaki aku, tetapi Anda masih saja tidak bisa mendapatkan gadis yang telah Anda jaga selama lebih dari 10 tahun itu. Mungkin saja saat ini mereka sedang berguling di atas kasur. Diam! Sebastian berteriak dengan tatapan sengit. Sebuah pukulan menghantam meja teh dan ponselnya terpental. Ketika dia memikirkan gadis yang telah dia jaga selama lebih dari 10 tahun, dia bahkan tidak berani menyentuh salah satu jarinya. Tetapi malah disentuh oleh pria lain. Bahkan dia tidak bisa menghentikannya. Sakit hati perlahan-lahan menembus ke organ-organ internalnya seperti racun. Membuat Sebastian menjadi tidak berdaya untuk menghancurkan dunia. Di ponsel, suara pria itu terus berbicara. Tuan Sebastian, Anda benar-benar tidak perlu marah. Anda harus berpikir. Selama Anda mau, Anda masih punya kesempatan. Sialan, mati saja sana. Sebastian tidak ingin mendengarkan kata-kata itu lagi. Dia meraih ponselnya dan mencoba menghancurkannya. Tetapi pria itu masih terus berkata-kata. Tuan Sebastian, aku hanya ingin memberitahu Anda. Dalam persoalan perasaan antara wanita dan pria, sama seperti dalam bisnis. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, Anda memiliki keuntungan dengan menjadi yang terdepan dalam permainan. Apakah menguntungkan untuk menjadi yang terdepan? Sebastian mendengar kata kuncinya. Di dalam bisnis, yang paling depan yang akan mendapatkan peluang bisnis terbesar. Jika memanfaatkan peluang bisnis yang baik, Anda akan memiliki banyak peluang untuk menghasilkan uang. Dan di dalam hubungan antara pria dan wanita, apakah ada yang namanya posisi di depan? Disebut cinta pertama? Disebut pertama kali. Ketika di saat Sebastian merasa kebingungan, orang di ujung telepon itu langsung melanjutkan. Tuan Sebastian, kesempatan itu harus ditangkap oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Anda memiliki kesempatan sebelum Anda memasak makanan yang matang dengan nasi yang tidak dimasak. Pikirkan tentang hal itu. Mungkin suatu hari kesempatan akan ada di depan Anda. Pada saat itu, Anda harus mengambil kesempatan itu. Jangan biarkan kesempatan itu terlepas dari ujung jari Anda. Kesempatan? Sebastian mengaitkan bibirnya dan sudut bibirnya terangkat. Kesempatan ada di tangan diri sendiri. Apakah selama ini selalu begitu? Dia masih ingat ketika pertama kali masuk ke dalam keluarga Tanjaya. Karena Orila sudah bilang tidak mau kakak yang seperti dia, orang tuanya sudah berencana untuk mengantar dia pergi dari rumahnya. Dia sendirilah yang menangkap kesempatan, sehingga membuat dia bisa tinggal
dan menjadi anak angkatnya keluarga Tanjaya. Kemudian, dalam keluarga Tanjaya selama lebih dari 10 tahun, Sebastian belajar sangat keras di sekolah, menjadi putra dan kakak yang baik, dan belajar bagaimana menjalankan bisnis perusahaan dengan orang lain. Selama dekade terakhir, semua peluang tidak datang sia-sia, tetapi datang dari usahanya sendiri. Tuan Sebastian, saatnya bagi mereka untuk menyelesaikan makan malam mereka. Setelah pria itu mengungkit soal ini, dia tersenyum. Waktu sudah malam. Aku tidak akan mengganggu istirahat Anda. Selamat malam. Setelah itu, pria itu menutup telepon dan terdengar suara bip. Sebastian mengayunkan tinjunya dan berbalik ke dinding yang memisahkan darinya. Dia sangat marah, sehingga dia menghancurkan ponselnya di dinding. Orila, aku sangat ingin menghancurkanmu. Hacu. Tidak tahu mengapa, seperti ada seseorang yang memanggil namanya. Orila banyak bersin. Miguel baru saja keluar dari dapur untuk mencuci piring dan melihatnya bersin. Dia dengan cepat meletakkan mantelnya ke samping dan menaruhnya di atas bahu Orila. Cuaca sudah semakin dingin, harus mengenakan pakaian lebih tebal lagi agar tidak masuk angin. Dengan Abang Hansel untuk merawatku, aku tidak akan masuk angin. Orila mengambil keuntungan dari Abang Hansel untuk membantunya mengenakan pakaiannya ketika dia masuk ke lengannya dan meraih pinggangnya. Abang Hansel, ini masih awal. Maukah kamu nonton TV denganku sebentar? Padahal itu sudah terlalu malam. Orila juga tahu Abang Hansel harus bekerja besok. Tetapi dia tidak bisa membiarkan Abang Hansel pergi. Bayangkan saja Abang Hansel bisa bersamanya seperti waktu ini. Setiap saat tidur dia akan selalu di sampingnya. Dia akan menyanyikan lagu pengantar tidur untuk tidurnya. Tentu saja, ini hanya keinginan terpendamnya Orila. Abang Hanselnya sudah menjadi presiden suatu negara. Bagaimana dia bisa menghabiskan waktu bersamanya setiap hari? Berpikir sampai di sini, otak Orila tiba-tiba bergerak. Abang Hansel tidak punya waktu untuk tinggal bersamanya setiap hari. Jadi, apakah dia bisa mencoba untuk melamar posisi yang selalu ada di sebelah Abang Hansel? Jadi dia bisa bersama Abang Hansel setiap hari. Apakah itu boleh? Cara seperti ini apakah boleh? Sepertinya boleh-boleh saja. Besok dia akan pergi mencari Liota. Mencari bantuan dari Liota untuk mencari tahu dari Rick. Untuk melihat apakah Abang Hansel kekurangan karyawan di posisi sekretaris atau sesuatu. Jika Abang Hansel kekurangan karyawan di posisi sekretaris, dia bisa memikirkan cara untuk menjadi sekretaris Abang Hansel. Sehingga dia tidak harus melewatkan Abang Hansel setiap hari dan tidak bisa tidur. Ya, Abang Hansel akan menemanimu sebentar. Miguel menepuk punggungnya dan bertanya lagi. Ingin menonton film apa kamu? Lihat berita. Hari-hari ini yang paling dia lihat adalah jaringan berita. Karena Abang Hansel yang di dalam berita adalah penampilan sebenarnya Abang Hanselnya. Miguel memiliki beberapa perasaan bersalah. Lalu dia bertanya, apa bagusnya nonton berita? Karena Abang Hansel adalah penduduk asli A, jadi aku ingin membaca lebih banyak tentang berita A dan memahami beberapa kondisi nasional A, agar mengenalmu lebih baik. Orila sedang berbicara dan di sudut matanya, dia melihat Tuan Presiden muncul di gambar TV. Walaupun Abang Hansel ada di sampingnya, ketika melihat wajah asli Abang Hansel, Orila langsung bersemangat, duduk tanpa menghiraukan Miguel.
tatapan matanya ke wajah presiden. "Rila?" Miguel terbatuk pelan dan dia duduk di sebelahnya. Bagaimana Orila bisa menatap pria lain? "Abang Hansel, kupikir presidenmu itu sangat tampan." Orila berpikir sejenak. "Abang Hansel, Rila sedang memujimu. Hatimu pasti akan merasa senang kan? Apakah lebih enak dilihat daripada Abang Hanselmu?" Miguel menatapnya dan bertanya dengan muka masam. "Tentu saja." Orila balas menatapnya dan berkata lagi, "Dia terlihat lebih baik darimu." Abang Hansel yang sudah dirias dengan Abang Hansel yang tidak mengenakan riasan sangat berbeda. Bentuk wajahnya sangat bagus, menjadi terlihat biasa saja. Orila benar-benar merasa bahwa Abang Hanselnya yang asli terlihat bagus. Wajah Miguel bahkan lebih jelek. Di mata gadis kecil ini, pria lain terlihat lebih baik darinya. Meskipun pria itu adalah dirinya sendiri, Miguel tetap merasa tidak puas. "Abang Hansel, ada apa denganmu?" Dengan menghilangnya presiden di TV, Orila baru mulai tidak mengabaikan Abang Hansel yang duduk di sampingnya. "Tidak apa-apa." Miguel cemburu pada dirinya sendiri dan tidak mau memperdulikannya. "Abang Hansel, maukah kamu memberitahu Rila tentang kabarmu beberapa tahun ini?" Orila ingin tahu lebih banyak tentang Abang Hansel. Bukan sesuatu yang diketahui semua orang, tetapi sesuatu yang tidak diketahui siapapun secara pribadi. Miguel masih marah, tetapi dia lupa dengan amarahnya ketika menatap mata Orila yang jelas dan cerah.